Silakan, Pastor. Shalom, shalom rekan-rekan, teman-teman semua. Shalom. Puji Tuhan, kita senantiasa dalam syukur oleh karena anugerah Tuhan, ya. Sebagaimana kita ini hari ada, tiap hari, ya sekali lagi banyak berita, tapi abaikan itu semua Tuhan. Fokus kita only to Christ. Amin. Thank you untuk Brother Franz yang introduce, but please don't call me pastor. We are all the same. Kita ini semua sama-sama teman-teman semua. Please, never title apa. Thank you. Yeah. Alright. Yes. Oke, mungkin Pak Brother Egy bisa bantu untuk tayangkan. Ya, ini hari kita coba sama-sama di dalam satu sharing sama-sama untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, khususnya kita benar-benar adalah fokus kepada Kristus, complete blessing in Christ. Ini kita nanti akan melihat dan banyak bahan teman-teman, tapi please just focus on watching, listening, and then digesting, ya. Tidak perlu tulis-tulis apa gimana, tapi ini nanti bahannya semua ada dan akan all available to all of us, ya. Complete blessing in Christ, teman-teman, diambil dari fullness in spiritual at the first place, and then of course freely also in natural. Ini kita juga ambil dari Roma 8 ayat 22, begitu besar kasihnya dan selanjutnya. Next, please, Brother Egy. Ya. Seperti kita yang sudah tahu, coba kita flashback sedikit. Apa sih posisi apa di mana? Kenapa di sini dikatakan fokus, not only focus, but only in Christ, teman-teman. So because that is everything, maka itu we call it focus only in Christ. Abide in me. Coba kita renungkan baik-baik sewaktu kita masuk ke dalam covenant, new covenant-nya Tuhan ini. Apa sih yang benar-benar perlu kita cerna dengan baik? One of the very most and everyone know is about abide in me, yaitu Yohanes 15, engkau tinggal di aku dalam engkau, dan engkau tinggal aku berbuah banyak. Di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. So please bear in mind that is so telak, perkataan yang telak sekali, maka itu no other way. And memang di hadapan Tuhan kita siapa? Kita ini semua adalah, kalau kita boleh ngomong bahasa sehari-harinya, rongsokan yang kain kotor dan benar-benar tidak ada yang bisa layak dan tidak ada yang bisa lolos. Maka itulah we stay tune, selalu harus hanya ada di dalam Kristus. Kita pun ingin mengenal lebih dan lebih. Mengerti firman Kristus, berbuah lebat. That is another connection verse yang kita bisa lihat dari Matius 13 ayat 23. So kalau kita punya hidup ini, kita tahu kita akan masuk juga ke dalam kekekalan. The ultimate goal in our life, not more than kita biar berbuah lebih baik. Nah, berbuah lebih banyak, itu tidak lain, yaitu mengenal, mengerti firman Kristus. Bukan soal hal yang lain, bukan soal motivational, bukan soal encouragement, bukan soal hal-hal yang lain, teman-teman, right? So kita akur, kita agree on that particular issue. Maka itu di sini kita perlu apa? Dewasa. Kita perlu dewasa. Ibrani 5 mengatakan kita jangan selalu makan susu, ya kan? Kita udah tahu semua ini. Jadi kita harus makanan keras. Maka itu di situ muncul kata-kata dewasa. Nah, dewasa ini kalau kita diartikan dengan semua apa yang dijabarkan oleh Paulus, tidak lain dewasa itu adalah dewasa di dalam Kristus. Nah, di sini coba kita lihat Efesus 4 ayat 13 sampai, coba kita bisa pick up ayat 13, bisa nggak, Brother Egy? Coba kita lihat sedikit dari apa yang cuplikan dari apa yang terkandung di dalam ayat-ayat ini untuk supaya kita stay tune, kita stay fokus, supaya kita lebih tahu, gitu kan? 12 coba, 12, 13, ya, 12. Ya. Nah, di sini dikatakan kita mencapai satu kesatuan, ya kan? Di dalam orang-orang kudus ini kita ada apa? Ada bagian-bagian yang perlu kita isi sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan apa? Pengetahuan tentang yang benar tentang anak Allah loh.
Bukan pengetahuan yang lain loh, bukan hal yang lain, tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Di sini muncul kalau kita mengenal anak Allah lebih dan lebih, itu menunjukkan kita dewasa dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, teman-teman. Maka itu dari cuplikan ini kita tahu bahwa inilah memang arahan dan memang inilah tertuju kepada Sang Pencipta dan yang sudah menyelesaikan segalanya di atas bumi ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu. Kembali bro, Pak Igi. Ya. Nah, oleh karena itu, He is so dominant. Dia itu sangat dominan sekali di dalam segala aspek hidup kita. Di sini dikatakan makanya kita perlu menyangkal diri. Perlu menyangkal diri, ikut apa? Disalib, yaitu di dalam Matius 16:24. Banyak kita sudah berlalu berjalan, sudah percaya sekian tahun, kadang-kadang kita lupa. Jadi keinginan kita terus nonjol, yaitu kita punya inilah sifat kemanusiaan kita, daging, ego, nonjol. Padahal di sini sudah dikatakan harus menyangkal diri dan pikul salib dan ikut Kristus. Nah, that is the way yang dikatakan oleh Paulus, the end of me. Karena no longer me is the one that living, but Christ live in me. Nah, inilah Galatia 2 yang mengatakan hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus. Nah, inilah teman-teman, biarlah apapun yang di sekitar kita, problem kita, tetapi sewaktu kita ingin di dalam kerohanian kita bertumbuh, then we only have to focus only on Him. Tidak ada yang lain, supaya kita benar-benar dari situ bertumbuh, dewasa, menyangkal diri, dan seterusnya untuk berbuah lebat, dan seterusnya. Next, Brother Egi. Nah, untuk itu, makanya kita ini diajarkan untuk menabur dalam roh. Karena begitu kita terima Kristus, kasih karunia rohnya itu masuk ke dalam kita. Kita memperoleh roh, yaitu jaminan dimeteraikan yang kekal, dan itulah yang perlu kita senantiasa bertumbuh di dalam Kristus, karena Christ is the Spirit. Karena kita menginginkan hal-hal, ya kita tidak terlepas itu, tetapi itu bukan hal yang pokok, itu daging adalah binasa. Seperti Galatia 6 ayat 8 yang mengatakan, taburan kita itu adalah harus di dalam pemahaman-pemahaman yang tidak terlihat, yang kekal, yang roh di dalam Kristus. Itu yang dimaksud. Nah, di dalam itulah kita tahu apa pemberiannya itu, kasih karunia-Nya itu, itulah yang menyelamatkan kita. Bukan karena kebaikan kita. Tidak ada hubungan dengan kebaikan kita, tidak ada hubungan dengan kelakuan kita yang baik. So God is so faithful bahwa Dia hanya memberi sifatnya, Efesus 2, yaitu kita ini diselamatkan oleh apa? Oleh kasih karunia melalui iman. Nah, ini nanti kita akan bahas teman-teman semuanya ini, maupun juga dengan Filipi 2:12 sampai 13 yang sudah ada di dalam aku, makanya dialah yang bekerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi itu yang terkenal, saya senang dengan teman-teman yang sering sharing, yaitu setelah God work in us, and then God is the one also work out for us. Nah, inilah semuanya adalah di dalam pimpinan, di dalam penyertaan Tuhan itu. Nah, Ibrani 12 mengatakan we have only looking to Jesus, yaitu apa? Initiator and finisher our faith. From the very beginning until the end, everything that is based on Christ, yang memang sudah menjadi kita punya harapan dan dasar itu semuanya. Next, Brother Egi. Kita tahu teman-teman, hadirat Tuhan Yesus itu bertahap. Dalam tahapan ini coba kita refresh bentar, yaitu apa? Tuhan Allah adalah roh. Dari awalnya itu sendiri, kalau kita perhatikan dari kitab Kejadian sampai seterusnya, yang adalah roh ini dalam kekekalannya itu eksis, yaitu Tuhan Allah roh yang satu pribadi ini adalah tinggal di dalam kekekalannya, yaitu di sini semuanya dikatakan. Coba kita melihat Yesaya 45 ayat 21. Coba kita melihat ini siapa Tuhan Allah yang adalah roh ini, supaya kita pick up one of the words, supaya we know where we are in our position in relation dengan Jesus Christ our Lord. Ya, bisa nggak, Brother Egi? Yesaya 45 ayat 21.
Yesaya Perjanjian Lama. Ini kita lihat coba di sini, siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukan dari sejak dahulu? Siapa itu dia? Bukankah aku itu adalah Tuhan? Nah, demikianlah ini firman-Nya. Jadi dialah yang Tuhan itu dari sejak purbakala, dari sejak paling awalnya. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi Allah yang disebut-sebut ini tidak lain adalah Tuhan. Sang Tuhan yang aku itu. Nah, Tuhan siapa kita jelas. Teman-teman semua, di sini dikatakan Allah yang adil dan juru selamat. Inilah kata-kata yang akhirnya muncul banyak sekali dalam perjanjian baru. Tidak lain ini semua terkonek, yaitu Tuhan, Allah, juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Baik, kembali lagi. Nah, inilah kira-kira kita tahu yang kita sebut-sebut Tuhan, Allah dari purbakala, ya tidak lain yaitu Sang Juru Selamat, Tuhan kita itu. Kemudian setelah itu tahap kedua mengandung oleh Roh Kudus. Teman-teman, ingat baik-baik. Ini di dalam di dalam Matius 1 ayat 18 itu jelas dikatakan yaitu mengandung dari Roh Kudus. Makanya banyak orang yang mengatakan gini, loh, Tuhan itu makan ini itu terus kelihatan kemana-mana sama-sama seperti manusia, tapi sewaktu sudah selesai bangkit, lalu tubuhnya di mana ya? Jasadnya di mana ya? Nah, inilah sering dipertanyakan. Jangan lupa, karena dia ini adalah benih Roh Kudus yang dilahirkan, yang melahirkan Kristus Yesus itu. Maka itu tidak heran, sewaktu dia bangkit itu sepenuhnya dia inilah Roh yang sudah dibangkitkan, udah nggak ada jasad lagi. Teman-teman, itulah, maka itu di dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan, dia mengambil rupa manusia, ya kan? Nah, Indonesianya mungkin terjemahnya kurang tepat, yaitu menjadi manusia. Padahal Inggrisnya dikatakan to take the likeness of man. Jadi serupa dengan manusia. Tetapi inti dalamnya, kita semua tahu, yakin, percaya, karena lahir dari Roh, dialah betul-betul itu Tuhan. Ada, ya, I don't know, teori atau apa yang mengatakan 50% adalah manusia, 50% adalah Tuhan. Mengambil seolah pandangan yang kompromi separuh. No, never like that. He is the real God. He is the real Lord. Dia ini adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Karena apa? Memang benih dari Roh itulah melahirkan dia. Tuhan Yesus mengatakan, yang dari Roh adalah Roh, yang dari daging adalah daging. We cannot be mixed, 50 sini, 50 sana, tidak. Maka itulah hal-hal ini yang kita perlu tahu, dan bahkan akhirnya disebut sebagai Kristus, yaitu Sang Mesias yang diurapi Tuhan itu. Kemudian dia disalibkan, bangkit apa? Oleh Roh. Nah, ini kembali ke wujud aslinya itu, 1 Petrus 3 ayat 18. Dia bangkit itu bukan bangkit yang seperti yang dulunya, tidak, completely different di dalam spirit, menampakkan diri, tahu-tahu hilang, tahu-tahu ini itu semua tertera di dalam Yohanes 21 maupun Markus 16 ada dengan rupa-rupa yang beda karena memang wujudnya sudah di dalam Roh. Tahu-tahu hadir, tahu-tahu ngilang dan sebagainya. Nah, ini tolong kita cermati, perhatikan karena fokus kita adalah Kristus, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah dia naik ke surga, datang kembali menjadi Roh yang menghidupkan. Inilah yang sering kita diskusikan Kisah Rasul 1:11, malaikat mengatakan Galilea, orang-orang Galilea, kenapa kamu memandang kepada ke langit? Dia yang naik akan turun dengan cara yang sama. Yang diartikan itu adalah kalimat itu sudah digenapi oleh karena tidak lama kemudian hari Pentakos datang dan curahan Roh Kudus yang membaptis Roh. Dengan Roh itu sendiri tidak lain dan tidak bisa orang lain, hanya Kristus. Makanya itulah hadiratnya dia, dengan itu dia udah datang kembali yang menjadi Roh yang menghidupkan. Ini semua adalah serentetan, serangkaian yang kita perlu flashback sedikit. Next, Brother Egy. Ya, kita lihat. Nah, kalau sudah semuanya ini kita fokuskan kepada Kristus, teman-teman, sudah memahami dan mulai terus bertumbuh di dalam Kristus. Pertanyaan selanjutnya nih yang sering masuk ke dalam pikiran kita ini, lalu kebaikannya Tuhan ini secara manusiawi dalam jalan hidup ini apa? Apa yang menyangkut dengan saya, dengan teman-teman, dengan komunitas, dengan hal yang lain?
hanya kalau kita fokus kata-kata dengan melulu kepada Kristus. Jadi inilah pertanyaan yang sering timbul di dalam benak pikiran kita, teman-teman. Nah, perhatikan baik-baik, sangat krusial dan signifikan apa itu yang melekat di atas diri Sang Yesus Kristus Tuhan itu, yaitu tidak lain adalah iman yang sering kita sebutkan, yang sering kita baca, kasih karunia yang tadi teman-teman juga sudah sering menyebutkan, dan tentunya kehidupan. Nah, kehidupan ini maybe next time kita akan bahas, tetapi coba kita fokus yaitu mengenai iman dan kasih karunia itu, teman-teman, yang betul-betul melekat dari atas diri Sang Kristus itu sendiri. Next, coba. Ya. Nah, kalau kita bicara soal iman, teman-teman, nanti kita akan highlight, kita akan share. Iman itu hanyalah satu hal, yaitu perihal Kristus. Tidak ada yang lain. Iman itu masalah Kristus, ya kan? Kalau kasih karunia itu adalah kebaikan-kebaikannya yang melimpah tercurah ke atas dunia, ke atas kita semua. Nah, inilah dua hal ini yang betul-betul menonjol di dalam melekat di atas dirinya Sang Kristus itu. Nah, coba kita kalau melihat iman, kita flashback sendiri, coba melihat Ibrani 11 ayat 1. Iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini sering kita sharingkan. Iman itu kalau dasar segala pengharapan itu apa dan siapa, teman-teman? Tidak lain adalah Kristus itu sendiri. Adalah dasar dari segala sesuatu, harapan dari segala sesuatu itu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita tidak lihat, Sang Kristus itu sudah menjadi bukti, teman-teman. Bukti dalam hal apa? Bukti dalam kematiannya, bukti dalam kebangkitannya, bukti dalam pencurahan rohnya, bukti dalam hadirat di dalam tengah-tengah hidup kita, Christ in me, Christ in you, dan segala-segalanya itu sudah menjadi bukti. Nah, itulah teman-teman, yaitu di dalam keseluruhannya itu, Kristus itu sudah menjadi bukti. Bukti dari apapun yang sudah diutarakan, dinubuatkan, sudah dilakukan. Inilah yang disebut iman yang menjadi dasar hidup kita yang sangat penting bagi kita semua. Nah, dari dasar dua inilah kita tahu iman dan kasih karunia. Kita ingin coba melihat bagaimana betul-betul menjadi rujukan di dalam tengah-tengah hidup kita. Next, ya. Nah, iman itu kalau kita perhatikan, kita tahu perjanjian lama tidak pernah muncul, teman-teman. Tidak pernah muncul kata-kata iman ini karena dia datangnya itu bersama-sama dengan Kristus. Maka yang tadi saya katakan, kalau kita memfokus kepada Kristus yang melekat di atas diri Kristus, tidak lain yaitu iman itu sendiri. Galatia 3 mengatakan demikian. Sebelum iman itu semua dikawal oleh hukum Taurat. Ya, dan sampai iman itu dinyatakan itulah kapan, yaitu sampai Kristus datang itu. Oleh karenanya itu kita dibenarkan oleh iman, karena iman. Maka itu kedatangan Kristus inilah attach dengan melekat di atas dirinya itu, iman itu yang telah datang di tengah-tengah kita semua. Sekarang iman itu telah datang. Makanya kita ini sudah terlepas dari segala hukum-hukum Taurat yang ada. Next, Saudara Egy. Nah, inilah kita melihat asal-usul dari iman ini, apa yang itu. Lalu bagaimana dengan kasih karunia? Kasih karunia itu istilahnya melimpah. Melimpah kasih karunia. Yohanes 1 juga di awal-awalnya ini mengatakan, firman itu menjadi manusia. Diam di antara kita. Nah, kita ini semua telah melihat. Ini kata-kata telah, teman-teman. Bukannya nanti, bukannya apa, telah melihat kemuliaannya penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kasih karunia itu penuh telah dinyatakan ada di tengah-tengah kita di dalam kebenarannya itu. 16 mengatakan lebih lagi, kepenuhannya itu kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Puji Tuhan. Camkan baik-baik. Inilah yang menjadi pemahaman yang perlu kita pahami, teman-teman, di antara dari hal-hal mengenai
iman maupun juga dengan kasih karunia itu. Nah, selanjutnya kita tentunya sekarang akan melihat lebih lanjut. Nah, lalu iman kalau datang itu terus asal usul dari mana, kasih karunia dan sebagainya. Coba next, Brother Egi. Ya, kita tahu iman itu kita terus bertumbuh, terus bertumbuh. Nah, kalau kasih karunia itu adalah anugerah yang bukan kebaikan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, iman itu datang dari mana? Timbul dari pendengaran. Pendengaran yaitu firman Kristus. Itulah teman-teman pentingnya kita ini senantiasa berkumpul sharing firman Tuhan. Bukan cerita kebaikanku, kehebatanku, atau quote-unquote keberhasilan masing-masing bagaimana. It's not about that. We really have to grow in faith, which is Christ Himself, yang harus kita betul-betul nyatakan di tengah-tengah hidup kita ini. Dari firman-Nya inilah kita bertumbuh di dalam iman. 2 Korintus 10 mengatakan, imanmu makin bertumbuh. Yaitu melalui kita saling sharing. Sharing soal apa? Firman Kristus, teman-teman, bukan hal yang lain. Ibrani 4 ayat 2 dikatakan, tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Nah, ini yang kita harus hindari. Kita jangan di dalam hal itu karena misalkan bicara kanan, kiri, dan sebagainya, akhirnya tidak ada faedahnya di dalam bagaimana mempertumbuhkan iman kita, pengenalan akan Kristus itu, firman Kristus itu, yang benar-benar menjadi segala sumber di tengah-tengah kita itu. Gitu. Bro Egi, coba next. Ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, kalau kita udah tahu itu, kan dikatakan di dalam Roma 1 ayat 17 juga dikatakan, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, inilah seringkali kita mendapatkan rema. Seringkali dari ayat firman Tuhan, wah kita mendapatkan sesuatu. Itulah pertumbuhan iman. Dari iman kepada iman, memimpin kita, orang benar, hidup oleh iman itu. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita selalu kegemaran kita, kegairahan kita. Untuk kita sharing itu, justru itulah yang menjurus ke arah yang baik, yang Tuhan inginkan. Filipi 1 ayat 27 dikatakan, iman itu timbul dari berita Injil juga. Maka itu kalau kita bicara soal Kristus, Injil itu is again, back again, is about Christ. Makanya kalau kita timbul dari berita Injil, itu pun menimbulkan pertumbuhan di dalam iman kita. Teman-teman, itulah yang betul-betul sering sekali yang kita perlu renungkan dengan baik-baik. Nah, karena itulah kita ini sudah tahu asal-usul bagaimana untuk membina iman kita untuk pertumbuhannya. Di lain pihak, kasih karunia Roma 5 ayat 15 mengatakan ini. Ini lebih besar lagi, yaitu apa karya Kristus kalau satu orang jatuh dalam dosa, semua orang pun ikut jatuh dalam dosa dan dalam kematiannya. Nah, di sini dikatakan jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah, dan karunia-Nya Allah itu dilimpahkan atas semua orang. Tidak terkecuali, teman-teman. Kasih karunia itu sudah terlimpahkan, kebaikan Tuhan itu sudah terlimpahkan kepada semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus itu. Wow, Tuhan Yesus begitu baik, teman-teman. Kedatangannya itu membawa iman, kedatangannya melekat di atas dunia, itu pun kebaikannya limpah dalam kasih karunia kepada semua orang itu. Nah, Titus 2 ayat 11 dikatakan, kasih karunia Allah itu menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Jadi salvation, God's salvation already appeared, Inggrisnya appeared to all men. Udah wujud nyatakan, udah muncul, udah diberitakan, udah disediakan kepada semua orang. Nah, next kita akan bahas kuncinya bagaimana untuk menuju ke situ, teman-teman. Ya kan? Sudah menampakkan kepada semua orang, tidak terkecuali. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita terus renungkan baik-baik. Bagaimana dua hal ini kita memperoleh sepenuhnya akses ke dalam dua yang melekat di atas diri Sang Kristus itu. Next, Egi. Ya. Nah, pertemuan keterkaitan iman dan kasih karunia ini bertemu, teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu. Efesus 1 ayat 3 ini juga satu ayat yang sering terkenal sekali. Di dalam Kristus,
telah dikaruniakan apa kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, ini ada kata-kata rohani, teman-teman. Jadi ini adalah hal yang khusus, hal yang betul-betul sangat kaya di dalam kerohanian blessing-nya ini, spiritual blessing yang tadi dikatakan itu fullness in Christ yang sudah diberikan kita di tengah-tengah hidup kita yang sudah kita pun ada di surga. Nah, kita ada di surga, tentunya ini pun juga semuanya kita udah tahu yang dimaksud surga tidak lain yaitu di dalam Kristus itu, karena dialah sang Tuhan yang di tengah-tengahnya yang berdiam dulunya di dalam bait suci, yang bait suci itu dianggapnya orang Yahudi itu adalah surganya. Nah, dialah yang sekarang wujud dalam roh yang sudah ada di dalam kita semua ini, yang kita pun sudah ada di dalam Kristus, yang pun juga di dalam rohania surga itu yang sudah kita miliki sekarang ini. Efesus 2 ayat 8 pun juga kita sudah tahu, yaitu, nah inilah muncul dua kata bersamaan, teman-teman. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Yaitu satu itu by the grace, satu itu through faith that we are saved. Kita diselamatkan. Bukan hasil usahamu, tetapi ini semua ini pemberian Allah, teman-teman. Maka itu sering Bro Gisang pun mengatakan, kita ini bukan membanggakan kita ini, bukan, ini semua ini pemberian dari Allah. How great, how good is our Lord, teman-teman semua. Dari sini nyata sekali. Nah, di antara dua inilah bagaimana saling menghubungkan terjadi dalam Roma 5 ayat 2 ini yang mengatakan ini. Kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Puji Tuhan. Oleh iman inilah, teman-teman, yang Tuhan pun lekat di atas diri Kristus melalui pendengaran firman, melalui dari berita sana, berita sini, melalui sharing, melalui pertemuan, melalui radio, melalui apa ini itu, terdengarlah firman yang akhirnya kita memperoleh iman ini. Nah, dari iman inilah kita masuk memiliki jalan menuju ke kasih karunia itu. Untuk itulah kita bisa bermegah di dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Karena semuanya ini sudah terkonek dengan baik yang sudah kita miliki bersama di dalam kebaikannya Dia itu. Next, coba Brother Egy. Nah, itulah teman-teman semua yang kita tahu. Satu ayat yang sangat-sangat terkenal yang kita gandrungin semua. Ini semua terwujud dari apa yang tadi difirmankan itu, yaitu kasih Allah akan dunia loh. Kasih Allah ini bukan memilih-milih orang tertentu, akan dunia, seluruh dunia, kosmos, bahasa aslinya ini. Ia telah mengaruniakan anaknya, mengaruniakan kasih karunia melekat kepada anaknya, Tuhan Yesus ini yang tunggal, setiap orang barang siapa yang percaya. Nah, inilah iman kepadanya itu tidak akan binasa, memperoleh hidup yang kekal. Kasih karunia salah satu yang terbesar adalah hidup yang kekal itu, yang oleh karena manusia, orang yang percaya, oleh karena memiliki iman itu, masuk ke dalam jalan aksesnya, yaitu memperoleh kasih karunia yang salah satu terbesarnya, hidup yang kekal itu yang telah diperoleh. That's how we interpret the verse. Inilah bagaimana kita mengartikan dengan baik, supaya semuanya ini terhubungkan dengan baik, memperoleh pemahaman yang baik, teman-teman. Next, coba Brother Egy. Ya. Maka itu, teman-teman, jadi semuanya ini kita bisa tahu, yaitu tadi dikatakan, yaitu Efesus 1 ayat 3. Kita ini di dalam Kristus sudah memiliki segala berkat rohani. Every spiritual blessing yang kita udah peroleh hanya oleh karena apa? Di dalam Kristus. And itu tidak ada nothing to do dengan kita. Kita peroleh. Nah, kasih karunia-Nya ini apa saja? Blessing-nya ini apa aja? Yang pertama kita tahu adalah karunia roh. Kita tahu kisah Rasul pun mereka rasul-rasul sangat getol untuk memproklamasikan, berikanlah dirimu dibaptis
supaya bertobatlah. Oleh karena kalau engkau terima Kristus Yesus, itu pun kasih karunia rohnya pun coba kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 38. Kalau bisa dibuka, coba. Brother Egi. Ya, kita coba jam-jam untuk mengisi apa yang kita pahami supaya kita jelas sekali gitu ya, teman-teman. 38. Ya. Baik. Nah, bertobatlah, hendaklah kamu masih memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, pengampunan dosamu, maka kamu apa? Akan menerima karunia Roh Kudus. Puji Tuhan. Baik, kembali Brother Egi. Nah, ini semua kita tahu, karunia roh ini diperuntukkan untuk apa, teman-teman? Supaya kita ini dijamin, dimeteraikan oleh roh yang kita memperoleh apa? Kekekalan. Tanpa roh, teman-teman, kita semua tahu, kita ini semua sementara, hanya kedagingan saja. Tetapi di dalam roh inilah kita memperoleh kekekalan. Yaitu seperti di dalam, coba kita lihat, 2 Korintus 1 ayat 22. Brother Egi, coba kita lihat ke situ. Karunia roh itu begitu penting sekali supaya kita tahu apa sih sebetulnya kasih karunia dan damai sejahtera oleh Allah Bapa dan Tuhan kita. Mana ya yang tadi itu? Ya. Oh. Tadi itu adalah benar. 2 Korintus 1, Egi, 2 Korintus 1 ayat 22. Ya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberi Roh Kudus diam di hati kita sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. Perhatikan kata-kata disediakan bagi kita. Jadi jaminan ini semua udah disediakan. Bahkan untuk semua orang. Hanya sekarang percaya, terima apa tidak. Jadi ini semua sudah tersedia, yang sudah diberikan, teman-teman. Nah, inilah kita tahu bagaimana Tuhan tuh begitu baik, sudah menyiapkan segalanya. Coba kembali lagi, Bro Edi. Ya. Nah, di sini dikatakan bahkan dosa dunia ini diampuni. Bukan dosa orang Kristen, bukan dosa misalkan siapa Indonesia, orang Chinese, bukan. Dosa dunia, teman-teman. Tidak ada pilihan. Semua seluruh dunia punya dosa, itu sudah diampunin, sudah diselesaikan, maka itulah tercermin how great is the crucifixion, punya salvation, punya deed by Christ di tengah-tengah kita yang telah terwujudkan semua ini. Kita ini semua tahu dengan kata-kata kosmos dunia, inilah bagaimana karya Kristus ini, ya boleh dikatakan bukan untuk orang Yahudi saja, bukan terbatas ke sana, tetapi betul-betul menyeluruh ke seluruh dunia. Keselamatan pun sudah diberikan tadi dengan cuma-cuma. Ini semua adalah spiritual blessing yang kita bisa inventorikan. Kalau kita mungkin bisa meneliti semua, tapi ini mungkin hanya sebagian, teman-teman. Hidup kekal, jangan tidak akan lupa tadi yang dikatakan, yaitu kasih karunia itu oleh siapa yang percaya akan memperoleh hidup kekal. Yang hidup daging sementara di dunia selesai, kita akan meneruskan masuk ke dalam kekekalannya, tidak lagi berhenti nanti kapan-kapan dibangkitkan, tidak ada begitu, teman-teman. Udah langsung di dalam kekekalannya, karena kita ini sudah dibangkitkan, karena mati itu sudah tidak ada di tengah-tengah kita, karena dialah Kristus yang sudah ada di dalam kita. Nah, dibangkitkan, sudah kita tahu semuanya, damai sejahtera. Lukas 24 itu mengatakan begitu, yaitu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, pesan yang terakhir, damai sejahtera menyertaimu. Apalagi kita rasakan sampai sekarang ini, di dalam tengah-tengah segala hal ini, damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita, supaya menguatkan kita, memberikan kita kekuatan, untuk kita bisa berpikir dengan baik, berakal budi dengan baik, bagaimana kita melanjutkan. Ya, para businessman mungkin banyak tugas dalam bisnis dan semuanya. Inilah sungguh luar biasa sumber-sumber yang telah kita peroleh semua, every spiritual blessing-nya. Next, Brother Egi, coba teruskan. Nah, bahkan teman-teman, selanjutnya Yerusalem baru, pengantennya ini pun sudah terjadi, yang sudah digenapi dan sudah diwujud nyatakan. Karena apa?
Efesus 5 ayat 32 itu kan mengatakan gini, ini rahasia besar sekali, yaitu yang dimaksud adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Yaitu apa? Sebelumnya itu ayat itu berbicara soal apa? Suami istri yang harus saling tunduk, saling mengasihi, saling menghormati, dan sudah menjadi satu daging. Kemudian disusul dengan ayat ini. Nah, mungkin kalau bisa coba dibuka sedikit, Brother Egy, Efesus 5 ayat 32, supaya kita tahu makna-makna dari semuanya ini, teman-teman. Apa itu yang dimaksud? 5 ayat 32. Ya. Nah, mungkin coba di-scroll ke atas, 29, 30, dan ya. Ya. Nah, ini. Kita adalah anggota tubuhnya, ya. Kita adalah anggota tubuhnya. Nah, sebab pernah membenci tubuhnya. Nah, sebab laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini perumpamaan ini dikatakan oleh Paulus masuk ke ayat 32, rahasia ini besar. Yang dimaksud adalah Kristus dengan jemaatnya. Jadi sudah terjadi dalam satu kesatuan ini. Nah, maka itu kita lihat inilah yang disebut Yerusalem baru ini. Coba kita ke Wahyu 21 ayat 2. Egy, coba dihituin. Ya. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, yaitu berhiaskan bagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kalau ini bicara soal pengantin dan berdandan, ini semua adalah di dalam pemahaman roh, di dalam rohani yang Yerusalem baru itu turun. Pengantinnya ini sudah menyiapkan diri untuk berdandan, karena tadi Efesus mengatakan bagaikan apa? Hubungan Kristus dengan jemaat seperti suami istri yang memang sudah menjadi satu daging. Nah, ini semuanya teman-teman sudah terwujudlah, sudah Kristus yang di dalam kita inilah yang sudah satu daging bersama-sama dengan kita yang terwujud di dalam hal-hal ini. Next, coba balikan kembali, Brother Egy. Termasuk apa teman-teman? Surga baru, bumi baru. Mungkin di sini tertulis soal surga, yang lebih tepatnya memang demikian. Karena kalau English-nya itu heaven and new earth, bukan new sky, new earth, bukan. Makanya kita tepatnya itu adalah surga, bukan langit yang fisik yang kita lihat ada awan-awan, bukan. Yang dimaksud itu adalah surga, tahta Allah itu sendiri. Nah, itu di situ pun juga seperti Ibrani 10 ayat 9 juga mengatakan demikian. Karena semuanya ini apa? Semuanya ini sudah ada di dalam wujud kehidupan kita. Kita menantikan langit bumi yang baru ada di dalam posisi apa? Dalam keadaan apa? Ya. Di situ dikatakan gini, kita semua menantikan langit baru, bumi baru yang apa? Yang ada di dalam kebenaran. Yang namanya kebenaran itu tidak lain adalah Kristus sendiri. Sudah ada di dalam Kristus, itulah langit dan bumi yang baru. Dan semuanya inilah yang terwujud di dalam kasih karunia-Nya yang sudah benar-benar menempel di tengah-tengah orang yang ada di dalam Kristus itu. Termasuk tersusun dalam tubuh Kristus, yaitu Efesus 4 ayat 16, Kolose 1 ayat 18, ataupun Kolose 2:19, semuanya ini sudah terwujud. Coba kita ambil Efesus 4 ayat 16, teman-teman, kita supaya mengerti apa yang hubungan tubuh Kristus dengan kita yang ada di tengah-tengah kita ini. Yaitu daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu dalam pelayanan semua bagiannya. Yaitu apa? Ini sebelumnya ini bicara soal kita ini ada bagian soal pelayanan memberitakan, ada bagian menggembala, ada semuanya ini itu. Nah, itu yang dimaksud rapi tersusun, ikat menjadi satu pelayanan dalam semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan masing-masing anggota menerima pertumbuhan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, inilah tubuhnya yang sudah tersusun dengan rapi, yang kita sering katakan gereja ini adalah tubuh Kristus. Bagaimana kalau tubuhnya ini belum ada, terus bagaimana? Nah, itulah memang betul yang dikatakan itu, karena sudah tersusun semua ini, masing-masing kita ini sudah menjadi anggota di dalam tubuh Kristus itu, teman-teman. Next, coba. Ya.
Oleh karena itu kita tahu teman-teman, yaitu tadi itu kita dikatakan yaitu iman yang ada akses kepada kasih karunia. Kasih karunia itu semua kita tahu adalah hal-hal yang saya tidak bisa rincikan semua. Inilah hal-hal yang sudah terbekali kita semua yang ada di dalam Kristus, kasih karunia yang berkat surgawi, berkat di dalam roh yang sudah menyertai kita semua. Lebih daripada itu, teman-teman, yang saya ingin sharingkan adalah ini semua kita bicara soal berkat di dalam surgawi, di dalam rohania. Lalu coba kita melihat yaitu berkat-berkat yang lain. Yang terkenal, yang sangat-sangat vital, tidak lain adalah kesembuhan itu. Ya kan? Teman-teman, kesembuhan ini merupakan bagian yang melekat sekali di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Apalagi pada awal-awalnya, mujizat kesembuhan. Kalau pendapat saya pribadi mengatakan kesembuhan itulah bagian rohani maupun jasmani. Satu pihak itu adalah kebutuhan yang pasti sangat mendesak, sangat dirindukan setiap orang. Nah, di lain pihak itu ada makna-makna rohani yang perlu kita cermati. Seperti di dalam pelayanan Tuhan Yesus terkutip dari Matius 9 ayat 22. Teguhkanlah hatimu, hai anak-anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow. Begitu Tuhan Yesus tergerak dengan belas kasihannya itu kepada orang yang minta tolong kepada dia, yang dia katakan adalah imanmu telah menyelamatkan engkau. Walaupun orang yang datangnya itu kepadanya minta kesembuhan, teman-teman. Ini adalah awal-awal pelayanan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengatakan imanmu itu menyelamatkan kamu. Baru kemudian teman-teman, sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kita tahu sekuensnya, kita tahu yang utamanya mana, yang mana itu sebagai tambahannya. Ya itulah seperti apa yang Tuhan Yesus berulang kali katakan. Markus 5 ayat 34, Matius 15 ayat 28, semua mengatakan ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Walaupun yang datang itu minta untuk kesembuhan. Ini awal pelayanan Tuhan Yesus. Bayangkan gini teman-teman. Yesus yang lahir sebagai mengambil rupa manusia itu ingin menyatakan dirinya tuh Tuhan. Ingin menyatakan dirinya tuh yang penguasa segala-galanya. How difficult. Talk to the very, very stubborn punya Jews. Nah inilah di situ Tuhan Yesus menyatakan, menjembatani sebagai sebutan anak Allah, anak manusia, supaya menjembatani, dia tidak secara very bold, sangat langsung terus terang mengatakan akulah Allah Tuhan, tidak. Anak manusia. Jadi ini pun sangat ditentang oleh bangsa Yahudi. Apakah Abraham sebelum ada, engkau sudah ada, dan sebagainya. Nah inilah how difficult dia. Nah satu-satunya yang dia ingin nyatakan adalah dengan kuasa kesembuhannya itu. Untuk meyakinkan orang bahwa dia inilah yang betul-betul sang penguasa, yang tidak lagi di dalam ranah-ranah kemanusiaan yang bisa memberikan. Maka itu tidak lain. Begitu ada orang yang minta tolong, dia akan bantu, tetapi dia menyatakan pada awalnya, imanmu tuh menyelamatkanmu. Ini adalah hal rohani yang lebih penting. Setelah itu, sembuhlah dari penyakitmu itu. Ini berulang banyak hal yang memang dinyatakan, yang memang terjadi di tengah-tengah keberadaan pelayanan Tuhan Yesus itu. Next, Brother Egy. Ya. Nah, kita tahu seperti 1 Petrus 2 ayat 24. Ini ayat terkenal sekali, ya kan? Perhatikan, cermatan baik-baik, teman-teman. Telah mati terhadap dosa, hidup dalam kebenaran. Nah, inilah yang diuraikan oleh Petrus, Rasul Petrus, oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Di dalam ayat ini, teman-teman, yang terkonek secara kontekstual tidak lain adalah masalah soal dosa, masalah soal hidup dalam kebenaran, masalah soal yang kita dulunya mati terhadap dosa, sekarang sudah kita hidup kembali. Nah, inilah yang diartikan sembuh oleh karena bilur-bilurnya itu. Kalau bahasa aslinya itu adalah the wholeness, keutuhan seluruhnya itu.
maka itu boleh dimaknain. Banyak orang yang mengatakan ini juga menyangkut kesembuhan secara jasmani. I would not deny that. Saya tidak akan menyangkal hal itu. Memang ada maknanya ke sana. Tetapi karena ayat-ayat sebelumnya menyangkut soal dosa, soal kematian, soal hidup dalam kebenaran, ini sebetulnya lah yang Tuhan Yesus katakan menjadi yang utama ini untuk melayani kita-kita semua, atau bahkan orang-orang pada saat itu yang diartikan oleh Rasul Petrus itu, teman-teman. Next, coba selanjutnya. Ya. Nah, jadi semuanya ini kita udah tahu, kelengkapan dari segala kelengkapan terwujud dan tergenapi di dalam ayat yang sangat terkenal, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini semua bicara soal kerajaan Allah. Ini bukan soal makan minum, soal sukacita kebenaran dalam oleh Roh, dalam kebenaran itu adalah Kristus dulu. Ini semualah yang diutamakan untuk mencari itu. Nah, kemudian dikatakan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan ini kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya itu bicara soal Tuhan Yesus menegur. Ini kan kalau soal makanan, minuman ini adalah orang-orang duniawi yang cari, begitu. Nah, tapi dianjurkan dan benar-benar diperintahkan cari dahulu kerajaan kebenarannya. Yang lain-lainnya pun akan ditambahkan, teman-teman. Yang satu adalah utama, yang lainnya hanya sebagai tambahan. Nah, urutan ini jangan terbalik-balik. Biarlah kita pegang baik-baik, seperti Roma 8 ayat 32 juga mengatakan, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia. Apakah Dia tidak freely to give us His everything, kalau Dia sendiri tidak menyayangi anak tunggalnya untuk kita semua juga? Teman-teman, inilah semua mewujudkan dari segala kesatuan yang Tuhan wujudkan di tengah-tengah hidup yang kita percaya kepada Dia, supaya kita tahu di mana kita ini berada, dan kita ini benar-benar ada di dalam kebenarannya Dia. Next, Brother Egi. Dari situlah kita tahu complete blessing yang di dalam rohania, alamiah ini terjadi. Yang utama dan yang akhir itu adalah rohania. Yang tambahan tentunya itu adalah alamiah, jasmania, yang memang itulah mengalir menyertai di dalam free willingly, Tuhan yang akan melakukan itu. Terakhir kita mengutip yaitu dari 1 Korintus, teman-teman, 15:46, tetapi yang mula-mula itu adalah bukan rohania, yaitu alamiah, tetapi kemudian yang datang itu adalah bicara soal rohania. Manusia pertama berasal dari debu yang bersifat jasmani, tapi manusia yang kedua datang dari surga. Biarlah di dalam semua sequence, di dalam urutan ini, kita benar-benar di dalam Dia punya full blessing di tengah-tengah di dalam Kristus ini. Nah, coba kita mungkin rangkumkan dalam charts yang ada. Next, Brother Egi, untuk kita tayangkan di sini. Nah, supaya dari semuanya ini yang sudah kita peroleh, barulah teman-teman setelah kita memperoleh semua gift, hadiah dari Tuhan itu, mengalirlah perbuatan kebaikan di dalam hidup kita ini. Yaitu kita menjadi terang, kita menjadi berbuat baik. Matius 5 ayat 16. Ini kalau kita artikan tanpa sebelumnya itu, iman, kasih karunia, kekuatan Dialah yang mengalir. Bagaimana kita bisa menjadi terang dan bagaimana kita bisa berbuat baik. Dan ini bukan sebetulnya maksud Tuhan. Maksud Tuhan hanya di dalam Dialah kita akan melakukan semuanya. Setiap yang kecil kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Semuanya ini menuai pada waktunya. Kita berbuat baik, mengalir setelah itu akan menuai semua pada waktunya dan menyempurnakan iman kita. Iman kita ini pasti akan timbul dengan perbuatan-perbuatan. Ini 2 Tesalonika 1 ayat 11 ini. Jadi kita ini menjadi apa di dalam Dia? Memiliki karya apa? Kebajikan. Yaitu banyak memberi, banyak membagi, dan semua ini akan mengalir menyertai di tengah-tengah hidup kita. Teman-teman, terakhir coba kita merangkum semuanya ini, Brother Egi, di dalam satu charts yang coba kita telaah dengan baik. Kalau paling atas itu adalah Sang Pencipta alam semesta segala isinya, Tuhan Allah yang roh, yang tadi kita udah singgung itu dalam kekekalannya.
Turun itulah Tuhan Yesus yang menjadi predestin, yang memang sudah kita diarahkan semuanya akhirnya menuju kepada Tuhan Yesus Kristus ini. Jadi predestinasi itu bukan Tuhan terus langsung ujung-ujung kepada kita si A si B, bukan. Semuanya itu tertampung di dalam Yesus Kristus. Tuhan perhatikan Efesus 1 itu yang mengatakan kita diartikan kolektif. Kita semua yang ada di dalam Kristus, yaitu yang dipredestinasikan di dalam Kristus itulah yang menjadi sumber dari segala-galanya itu. Nah, turun ke bawah sewaktu initiator memperdengarkan orang-orang itu dengan firman-Nya, timbullah iman itu. Di lain pihak pada hal yang sama, Dia melimpahkan semua kasih karunia kepada semua orang. Bedanya teman-teman, saya coba menguraikan aja. Satu dengan garis lurus penuh, satu lagi dengan garis putus-putus turun ke bawah. Karena apa? Kasih karunia ini sudah diberikan kepada semua orang. Nah, hanya tinggal sekarang kuncinya itu percaya apa tidak. Nah, maka itu dari sebelah kanan itu ada garis percaya ke sebelah kiri. Bagi orang yang sudah disediakan kasih karunia-Nya ini, begitu percaya, timbul iman, memperoleh iman, langsung iman ini akses ke panah yang ke kanan ini, masuk ke dalam kepenuhan kasih karunia-Nya itu. Yang memiliki berkat-berkat surgawi, rohani ini semua, maka itu panahnya banyak, karena itu berkatnya juga banyak dengan macam-macam semua, dan tentunya lebih lanjut turun ke bawah, yaitu berkat lainnya, yaitu sebagai tambahan teman-teman yang alami, yang jasmani. Puji Tuhan teman-teman, biarlah dengan demikian, sewaktu kita fokus kepada Kristus, kita sungguh tahu begitu baik, begitu luar biasa yang Dia telah lakukan di tengah-tengah hidup kita. Di dalam iman yang kita pertumbuhkan terus, dan kasih karunia yang tidak terbatas, yang mengalir di tengah-tengah hidup kita. Terima kasih. Puji Tuhan. Thank you, teman-teman semua. Iya, terima kasih Brother Wilson atas pemaparan firman-Nya. Sehingga Roh Kudus merevolusi pola pikir kami. Sekarang Bro Wilson, saya persilakan untuk istirahat sejenak.